Baik, video ini Pak buat untuk memberikan penjelasan tentang kegiatan pembelajaran 3, yaitu tugas yang keempat. Untuk tugas kali ini, kita masih akan membahas tentang limit fungsi trigonometri, di mana yang dipergunakan adalah metode pemfaktoran lanjutan. Nah, metode pemfaktoran lanjutan ini yang akan dibahas adalah membahas soal-soal yang dalam bentuk cos 2x. Ya, jadi cos 2x itu mempunyai rumus 3, yaitu 1 dikurangin 2 sin kuadrat x. Yang kedua adalah cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Yang terakhir adalah cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat x kurang 1. Nah, dari ketiga rumus ini, penggunaannya dalam limit trigonometri nanti tergantung dari soal yang didapatkan. Nah, dari sini biasanya soal-soal limit trigonometri yang pergunakan soal seperti itu adalah dalam bentuk cos AX dikurang 1. Jadi kalau cos AX dikurang 1, ini sama dengan, ini cos AX-nya ini sama dengan mengambil rumus cos 2X. Ya, jadi karena di trigonometri itu cos-nya sudah terdefinisi, maka yang dipergunakan adalah sin. Jadi hanya inilah yang pergunakan rumus sin. Maka yang dipergunakan adalah 1 dikurangin 2 sin kuadrat. Kalau di sini 2x, maka hasilnya adalah x. Maka kalau di sini a, maka ini adalah a per 2x. Kurang 1 dari soalnya. Nah, 1 kurangin 1 ini akan habis. Maka yang tersisa adalah min 2 sin kuadrat a per 2x. Jadi bisa kita definisikan kalau ketemu bentuk cos AX kurang 1, maka hasilnya adalah min 2 sin kuadrat A per 2X. Nah, soal berikutnya adalah bagaimana kalau terbalik dia 1 dikurangin cos AX. Maka ini didapatkan sama dengan 1 dikurangin cos AX ini didefinisikan kayak yang di awal tadi. Ini akan jadi 1 dikurangin 2 sin kuadrat A per 2X. 1 dengan 1 ini habis. Maka yang masih adalah min kali min adalah positif, sehingga yang terjadi adalah 2 sin kuadrat AX. Nah, bagaimana penerapannya dalam soal? Kita akan coba terapkan dengan dua latihan soal. Soal yang pertama yaitu ada limit x mendekati 0, cos 6x dikurang 1 per 4x kali tan 2x. Kalau ini pergunakan metode substitusi, maka tentu hasilnya adalah 0 per 0. Kalau kita pergunakan rumus belum bisa karena tidak ada cos sekian dibagi sekian ya. Nah, untuk menyiasati soal ini maka cos 6x dikurang 1 sesuai dengan definisi tadi. Cos AX kurang 1 hasilnya adalah min 2 sin kuadrat A per 2X. Kalau di sini ada cos 6x dikurang 1, maka setengah daripada 6 ini adalah 3. Sehingga hasilnya adalah min 2 sin kuadrat 3x. Nah, cos 6x inilah 6x kurang 1 ini bisa diubah menjadi min 2 sin kuadrat 3x. Nah, karena di sini ada sin kuadrat, maka kita akan ubah dia menjadi sin 3x kali sin 3x. Sehingga bentuk yang pertama adalah min 2 sin 3x per 4x. Ini limit yang pertama. Terus limit yang kedua adalah limit x mendekati 0. Sisanya kan baru dipergunakan min 2 sin 3x, maka masih ada sin 3x. Maka ini dikalikan dengan tan x. Jadi yang ini pasangannya, yang ini pasangannya juga. Sehingga rumus-rumus trigonometri itu bisa dipergunakan. Sehingga kalau ada min 2, ini berarti hasilnya min 2. Kalau ada sin 3x per 4x kan hasilnya 3 per 4. Dikali limit sin 3x per tan 2x, maka hasilnya adalah 3 per 2. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita dapatkan yang 2 ya, di sini kita sederhanakan, sehingga yang masih adalah 3 kali 3 itu 9 per 4. Ini penurunan minnya, maka hasilnya adalah min 9 per 4. Nah, selanjutnya pada soal yang kedua ada sin x kurang 2 per x kuadrat dikurang 3x tambah 2. Nah, di sini yang harus kita perhatikan
adalah ada sin X kurang 2. Maka untuk bisa mempergunakan rumus ini harus ada di penyebutnya itu adalah X kurang 2. Sehingga kalau kita misalkan X kurang 2 ini adalah T, maka yang terjadi adalah sin T per T, biar gitu dia. Ya, untuk mendapatkan X kurang 2 ini, maka X kuadrat kurang 3X tambah 2 itu kita coba faktorkan. Nah, pembaktorannya sudah dibahas di kelas 10, dimana kalau ada X kuadrat kurang 3X tambah 2, kita cari perkalian dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya 2, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3. Nah, bilangan itu adalah negatif 2 dan negatif 1. Negatif 2 dikalikan negatif 1 hasilnya adalah 2. Kalau dijumlahkan negatif 2 ditambah dengan negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 3. Maka dua bilangan inilah yang dimaksudkan. Nah, dari sana akan ada kita akan ubah X kuadrat kurang 3X tambah 2 sesuai dengan pemfaktorannya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan sin X kurang 2, kita pasangkan dengan X kurang 2. Sehingga kalau misalnya X kurang 2 ini adalah T, akan jadi sin T per T. Kan ada definisi dalam rumusnya. Yang kedua ada limit X mendekati 2. Nah, karena sin X kurang 2 dan X kurang 2 pada penyebut ini sudah dipergunakan, maka yang di sini adalah pasangannya 1 ya. 1 per X kurang 2. X kurang 1, sorry. Nah, dari sini ini hasilnya sesuai dengan limit trigonometri, rumusnya adalah 1 kan. Sin T per T kan berarti 1 ya. Kalau ini kita anggap T. Kalau ini kita anggap A, berarti sin A per A, berarti ini hasilnya adalah 1. Nah, kita sekarang di sini ada limit aljabar. Limit aljabar yang terjadi adalah kita tinggal ganti X-nya dengan 2. Sehingga jadinya 1 per 2 dikurangin 1. 2 dikurangin 1 hasilnya adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 1 ya. Nah, dari contoh soal itu kita akan mencoba 3 latihan soal. Nah, dari 3 latihan soal ini Bapak memberikan gambaran. Kalau ada sin 3X dikali 1 kurangin cos 2X, maka yang kita ubah adalah 1 dikurangin cos 2X. Sesuai dengan rumus yang Bapak berikan. Nah, selanjutnya soal yang nomor 2 ada 3X tambah 2 tan X tambah 4 per X kuadrat tambah 3X kurang 4. Maka ini X penjemputnya ini yang kita faktorkan. Silakan kalian faktorkan. Setelah difaktorkan, bikin pasang-pasangannya. Nah, setelah mendapatkan pasangannya, baru kalian definisikan, seterusnya sampai dapat hasil. Dan yang terakhir adalah yang di sini. Nah, kalau dari bentuknya ini sudah ada X kuadrat, maka ini yang kita faktorkan. Nah, yang menjadi kata kuncinya di sini, kalau di sini ada X titik-titik, ini nanti pakai dia tanda plus minus. Nah, di sini yang bentuk ini X, yang ini masih 2X. Maka itu harus kita keluarkan supaya terjadi yang sama kayak tadi. Kalau ini misalkan X tambah 1 permisalan misalnya, maka di sini harus X tambah 1 gitu dia. Tidak boleh dia 2X. Maka menyiasati itu, koefisien 2-nya ini kita keluarkan. Dikeluarkan, nah nanti lakukan perkalian. 2 kali berapa supaya hasilnya 2. 2 kali berapa supaya hasilnya negatif 2X. Seterusnya. Nah, seperti itu. Ingat yang harus kita, sehingga ini bentuknya kalau X titik-titik 1, maka di sini harus ada bentuk yang sama juga. Ya, kalau misalkan ini kita A, berarti di sini harus A juga. Baik, itu penjelasan singkat dari Bapak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.